Dominasi Timnas Indonesia U17 kemenangan telak 9-0 atas Mariana Utara. Di sebuah malam yang penuh semangat di Stadion Abdullah Al-Khalifa, Mishraf, Timnas Indonesia U17 menciptakan momen bersejarah dengan meraih kemenangan spektakuler 9-0 atas Mariana Utara. Pertandingan ini bukan hanya menunjukkan keunggulan timnas, tetapi juga menggambarkan potensi besar yang dimiliki generasi muda sepak bola Indonesia. Awal pertandingan yang menggairahkan sejak peluit kick-off dibunyikan, pasukan asuhan pelatih Nova Arianto langsung tampil menekan. Dava Algasemi sebagai penjaga gawang tampil sigap menegaskan bahwa lini belakang Indonesia siap menjaga gawang dari serangan lawan. Di lini belakang, Dava Zaidan dan Putu Panji menunjukkan kekompakan yang luar biasa, memotong setiap upaya Mariana Utara untuk menyerang. Keajaiban di lini tengah di sektor tengah, Andi Faid dan Lukas Lee memainkan peran krusial dalam mengalirkan bola dengan cepat ke depan. Evandra Florasta dengan skill individunya seringkali menjadi pengatur serangan, mengombinasikan umpan-umpan pendek yang tajam. Setiap kali bola berpindah ke lini serang, supporter Indonesia sudah mulai bersiap merayakan gol. Momen-momen magis di lini serang kinerja mengesankan dari trio penyerang Zahabi Gholu, Iko Manggelgel, dan Aldian Syah Taher membuat lawan kesulitan. Gol pertama datang dari Zahabi Gholu yang memanfaatkan umpan matang dari Evandra. Tendangannya yang keras membuat kiper Mariana Utara tak berdaya. Gol ini memicu euforia di kalangan supporter yang terus memberikan dukungan kepada tim. Setelah gol pembuka, Indonesia tidak mengendurkan serangan. Fandi Ahmad yang berperan sebagai ujung tombak menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol berturut-turut. Kecepatan dan kemampuan dribblenya membuat pertahanan Mariana Utara kelabakan seolah tak bisa mengikuti ritme permainan Indonesia. Kecemerlangan individu di tengah pertandingan, Daniel Alfredo juga mencatatkan namanya di papan skor dengan gol yang spektakuler. Dari luar kotak penalti, ia melepaskan tembakan keras yang meluncur deras ke gawang lawan. Keberaniannya untuk mencoba peluang dari jarak jauh membuktikan bahwa timnas U17 ini tidak hanya mengandalkan serangan terencana, tetapi juga mampu mengejutkan lawan dengan kreativitas individu. Gol-gol lain terus mengalir dengan Iko Manggelgel dan Aldian Syah Taher masing-masing menambah pundi-pundi gol. Keberhasilan mereka mencetak gol bukan hanya berkat skill, tetapi juga kerja sama tim yang luar biasa. Setiap pemain memahami peran dan tanggung jawab mereka, menciptakan aliran permainan yang indah. Pertahanan yang kokoh di sisi lain, meskipun dominasi serangan timnas Indonesia begitu jelas, lini belakang tetap tampil solid. Dava Algasemi tidak banyak mendapat ancaman serius, namun saat dibutuhkan, ia mampu tampil cekatan, menyapu bersih setiap peluang yang muncul. Kombinasi antara pertahanan yang kokoh dan serangan yang mematikan menjadikan timnas U17 sangat sulit untuk ditaklukkan. Kesimpulan, era baru sepak bola Indonesia dengan skor akhir 9-0, kemenangan ini bukan hanya sekadar angka di papan skor. Ini adalah simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di level junior. Timnas U17 menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level yang lebih tinggi, memberikan harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Pelatih Nova Arianto layak mendapatkan pujian atas strategi dan pengelolaan tim yang luar biasa. Kemenangan ini tentunya akan menjadi motivasi besar bagi para pemain untuk terus berlatih dan berkembang.
Semoga dengan penampilan cemerlang ini, Timnas Indonesia U17 bisa terus melangkah jauh di kompetisi selanjutnya, membawa nama bangsa ke kancah internasional. Malam ini di Stadion Abdullah Al Khalifa, supporter Indonesia bersorak gembira. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Dengan bakat dan semangat yang ada, kita semua berharap Timnas Indonesia U17 akan terus bersinar dan mengukir prestasi di pentas sepak bola dunia. Artikel di atas ilustrasi dan menjadi harapan saya semoga bisa berakhir dengan banyak gol kemenangan. Amin. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengapa Jay Itzes rela menyerahkan ban kapten ke Asnawi? Simak alasan yang mengejutkan. Keputusan Jay Itzes untuk memberikan ban kapten kepada Asnawi bukan hanya tentang status. Ternyata ada alasan mendalam di balik tindakan mulia ini. Apa yang membuat Itzes percaya bahwa Asnawi layak memimpin timnas? Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji berbicara tentang penunjukan ban kapten timnas Indonesia saat melawan Cina. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina, Shin Tae-yong melakukan keputusan yang krusial. Dia melakukan rotasi di dalam tim dan menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai kapten. Padahal, Jay Itzes yang bisa mendapatkan tugas tersebut dalam beberapa laga terakhir. Sumarji menjelaskan, Jay Itzes menerima keputusan Shin dengan baik. Menurutnya, laga tersebut jadi momen bagi Asnawi untuk membuktikan diri. Jay juga tidak terlalu mempermasalahkan saat ban kaptennya dicabut. Saya langsung bertanya kepada Jay, bagaimana kalau kaptennya Asnawi? Tidak apa-apa, kita kasih kesempatan Asnawi fair, kata Sumarji. Di Timnas Indonesia, Jay merupakan salah satu sosok yang cukup dihormati. Bahkan dia percaya bahwa pemain Venezia FC tersebut memiliki komitmen kuat di timnas. Ini yang membuat sang pemain siap memberikan segalanya saat berada di lapangan. Kalau Jay jempol 4, jiwa nasionalismenya bukan kaleng-kaleng kalau dia. Kalau dibelah dadanya mungkin merah putih, lanjutnya. Sumarji sering berbincang dengan Jay saat ada masalah di timnas. Menariknya, back squad Garuda tersebut selalu memberikan solusi terbaik. Dia hanya ingin timnas semakin solid dan kuat pada setiap pertandingan. Ini yang membuat beberapa pemain baru nyaman dan cepat beradaptasi dengan tim. Saya kalau ada apa-apa selalu berbicara dengan Jay, termasuk bagaimana membuat tim ini kompak. Saya saja bertanya kepada dia bagaimana bisa kompak. Saya banyak belajar dari dia untuk membuat timnas punya chemistry yang cepat menyatu. Itu yang jadi tujuannya dia, ujarnya. Kekalahan dari Cina, bagaimana sesi curhat skuad Garuda membantu memulihkan mental. Setelah mengalami kekalahan yang mengecewakan, mental pemain timnas Indonesia sempat terguncang. Namun, sesi curhat yang digelar membawa perubahan signifikan. Apa yang terungkap dalam pertemuan emosional ini dan bagaimana dampaknya bagi tim? Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan bahwa meski kekalahan dari Cina memberikan pukulan bagi timnas Indonesia, semangat juang skuad Garuda tetap membara. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia awalnya menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Namun hasilnya hanya 1 poin yang didapat. Kekalahan ini menjadi sorotan mengingat timnas Indonesia dianggap memiliki peluang baik.
Sumarji mengakui hasil yang jauh dari ekspektasi ini membuat pemain merasa kecewa. Di pertandingan pertama kami imbang, begitu juga di laga kedua. Harapan kami besar, tapi hasilnya tidak sesuai rencana, ungkapnya. Pasca pertandingan melawan Cina, seluruh staf dan pemain berkumpul untuk saling menguatkan. Mereka berkomitmen untuk bangkit dan optimis menghadapi tantangan selanjutnya. Kami menyadari perlunya evaluasi dan kami berbicara dari hati ke hati, lanjut Sumarji. Dia menekankan bahwa kekalahan ini justru akan menjadi motivasi untuk berjuang lebih keras. Dengan Jepang dan Arab Saudi di depan mata, skuad Garuda bertekad untuk menunjukkan performa terbaik mereka di bulan November. Kami sepakat untuk menjadikan kekalahan ini sebagai pelecut semangat baru. Kami yakin di pertandingan selanjutnya semua pemain akan berjuang lebih keras dan bersatu, tegasnya. Saat ini Indonesia berada di posisi kelima klasemen dan minimal harus mengunci posisi keempat untuk melanjutkan perjuangan ke babak selanjutnya. Mari dukung timnas kita untuk bangkit dan berikan penampilan terbaik. Semangat Garuda!